Perkenalkan, saya Fatimah Zahra Hamid, berasal dari program studi bimbingan konseling kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ringkasan atau simpulan berdasarkan buku komunikasi antar pribadi. Pada buku komunikasi antar pribadi ini, ada beberapa bagian materi yang akan saya jelaskan. Baiklah, langsung saja kita beralih ke materi pertama. Materi pertama yaitu pentingnya komunikasi dan keterampilan dasar komunikasi. Yang pertama, pentingnya komunikasi bagi manusia. Setiap manusia membutuhkan dan senantiasa berusaha membuka serta menjalin komunikasi atau hubungan dengan sesamanya. Dalam hubungan tersebut terjadilah proses sosial yang mungkin terjadinya interaksi dan komunikasi. Individu dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, akan membawa ke pertumbuhan diri yang maju dan individu yang berkomunikasi secara efektif. Johnson pada tahun 1981 menjelaskan bahwa terdapat beberapa peranan yang disumbangkan oleh komunikasi antar pribadi dalam rangka menciptakan kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, komunikasi antar pribadi membantu perkembangan intelektual dan sosial kita. Yang kedua, identitas atau jati diri kita terbentuk dalam dan lewat komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, dalam rangka memahami realitas di sekeliling kita serta menguji kebenaran kesan dan pesan dan pengertian yang kita miliki tentang dunia di sekitar kita. Dan yang terakhir, kesehatan mental kita sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas komunikasi atau hubungan kita dengan orang lain. Selanjutnya, keterampilan dasar komunikasi menurut Supraktiknya 1995 agar mampu melalui dan mengembangkan dan memelihara komunikasi yang akrab, hangat, dan produktif dengan orang lain, kita perlu memiliki sejumlah keterampilan dasar komunikasi. Menurut Johnson 1981, beberapa keterampilan dasar yang perlu dimiliki meliputi: yang pertama, kita harus mampu saling memahami. Yang kedua, kita harus mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita secara tepat dan jelas. Yang ketiga, kita harus mampu saling menerima dan saling memberikan dukungan atau saling menolong. Dan yang terakhir, kita harus mampu memecahkan konflik dan bentuk-bentuk masalah antara pribadi yang lain yang mungkin muncul dalam komunikasi kita dengan orang lain. Materi selanjutnya itu pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan. Adapun makna dari komunikasi antara lain yang pertama yang dapat dipahami, yang kedua sebagai hubungan atau saling berhubungan, yang ketiga saling pengertian, dan yang keempat sebagai pesan. Adapun menurut Supraktiknya 1995, komunikasi secara luas yaitu setiap bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang ditanggapi oleh orang lain. Menurut Fauzan pada tahun 2007, komunikasi adalah suatu tindakan oleh seseorang atau lebih yang mengirim dan menerima pesan yang terdistorsi oleh gangguan atau noise. Yang ketiga, menurut De Vito pada tahun 2009, komunikasi merupakan tingkah laku satu orang atau lebih yang terkait dengan proses mengirim dan menerima pesan. Selanjutnya, menurut Mas Hudi pada tahun 2013, yaitu komunikasi sebagai suatu proses penyampaian pesan atau ide gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Selanjutnya, proses komunikasi. Berikut contoh gambaran proses komunikasi, di mana sumber mengawali pesan dengan mengkodekan pikiran. Selanjutnya, saluran sebagai medium tempat pesan dihantarkan, dan kemudian simbol-simbol pesan akan diterjemahkan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh penerima yang disebut decoding, yang selanjutnya akan diteruskan ke penerima sebagai objek tujuan pesan. Terakhir yaitu umpan balik yang merupakan pengecekan mengenai seberapa sukses penyampaian pesan yang dimaksudkan semula. Lanjut ke arah komunikasi, ada dua yaitu vertikal dan horizontal. Untuk vertikal sendiri itu ada dua. Yang pertama, vertikal ke bawah, yaitu komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam kelompok ke tingkat yang lebih bawah. Selanjutnya, vertikal ke atas, yaitu komunikasi yang mengalir ke tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok. Selanjutnya, arah horizontal, yaitu komunikasi yang terjadi antara anggota kelompok kerja yang sama. Selanjutnya, komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Komunikasi satu arah
yaitu situasi komunikasi di mana pengirim tidak memiliki kesempatan untuk mengetahui bagaimana penerima telah mendekodifikasikan pesannya. Adapun komunikasi dua arah berlangsung apabila pengirim cukup leluasa mendapatkan umpan balik tentang cara penerima menangkap pesan yang telah dikirimkannya. Lanjut ke jenis-jenis komunikasi. Komunikasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu ada 4. Yang pertama, komunikasi intrapersonal, yang kedua, komunikasi interpersonal, yang ketiga, komunikasi kelompok, dan yang terakhir, komunikasi massa. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang berlangsung di dalam diri individu. Dalam hal ini, pribadi individu bertindak sebagai sekaligus penerima pesan atau berita. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berlangsung antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Pada komunikasi interpersonal ini, unsur pribadi terlibat secara utuh antara satu dengan yang lainnya dalam penyampaian dan penerimaan pesan secara nyata. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok, antara kelompok dengan individu, maupun antara individu dengan kelompok. Dan yang terakhir, komunikasi massa, yaitu komunikasi yang berlangsung antar individu atau kelompok dengan halayak banyak atau massa. Selanjutnya, berdasarkan dasar media, komunikasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi sosial dan komunikasi media. Berdasarkan isi pesan, komunikasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi pendidikan, yang kedua, komunikasi pengajaran, yang ketiga, komunikasi bimbingan, yang keempat, komunikasi politik, yang kelima, komunikasi kesehatan, yang keenam, komunikasi agama, dan yang terakhir, komunikasi lainnya. Lanjut ke materi komunikasi antar pribadi. Yang pertama, komunikasi lisan yang mencakup pidato, percakapan dua orang, diskusi kelompok, dan desas-desus informasi. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik yang dihasilkan. Kerugian dari komunikasi lisan ini ketika pesan-pesan harus melewati sejumlah orang, semakin banyak orang yang dilewati pesan tersebut, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya distorsi. Yang kedua, komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis mencakup memo, surat, email, pengirim faksimili, laporan berkala organisasi, pengumuman di laporan buletin, dan sebagainya. Pesan dapat disimpan dalam waktu yang tidak terbatas. Kekurangan dari komunikasi tertulis ini yaitu pesan tertulis akan banyak memakan waktu. Selanjutnya, komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan maupun tulisan, di mana komunikasi verbal ini memiliki beberapa aspek, diantaranya vocabulary atau perbendaharaan kata, yang kedua racing atau kecepatan, yang ketiga intonasi atau suara, selanjutnya humor, singkat dan jelas, timing atau waktu yang tepat. Lanjut ke komunikasi nonverbal atau bahasa tubuh, adalah penyampaian pesan tanpa kata-kata. Setiap kali kita menyampaikan pesan ke seseorang, kita juga menyampaikan pesan secara nonverbal. Menurut Stephen, pada tahun 2006 menegaskan bahwa setiap gerakan tubuh mempunyai makna dan tidak ada gerakannya yang bersifat kebetulan. Menurut Mashudi pada tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat beberapa hal yang termasuk komunikasi nonverbal, yaitu ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, postur tubuh, dan gaya berjalan, sound atau suara, serta gerak isyarat. Terakhir yaitu salah pengertian atau misunderstanding. Sebagai contoh yaitu walaupun seseorang telah berusaha untuk berbicara dengan benar, namun makna kata ataupun pesan-pesan nonverbal yang ditangkap oleh orang lain dapat salah. Menjadi pendengar yang aktif atau active learning juga merupakan cara yang baik untuk mencegah timbulnya salah pengertian. Kita lanjut ke materi jenis-jenis hubungan antar pribadi. Yang pertama, tahap perkenalan, yang terbagi menjadi yang pertama tahap pasif, yaitu mengutamakan perhatian terhadap komunikan tanpa menanyakan apa-apa. Seluruh situasi dan kondisi tetap sebagaimana apa adanya dan tidak dimanipulasi. Yang kedua, tahap aktif, di mana pada tahap ini mengajukan pertanyaan, memperhatikan, dan mendengarkan komunikan mulai memanipulasi situasi hubungan antar pribadi.
Yang ketiga, tahap interaktif, yaitu memanipulasi komunikan agar komunikator bisa memperoleh informasi dan perilaku komunikan. Selanjutnya, tahap persahabatan, yaitu menghendaki agar dua pihak komunikasi dan komunikan harus merasa mempunyai kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Prinsip yang harus dijaga dalam persahabatan ini adalah keseimbangan dan kesejajaran kedudukan. Selanjutnya, tahap keakraban atau keintiman. Yang pertama, tahap cinta menurut Kelly 1983. Yang pertama, cinta karena nafsu. Yang kedua, cinta pragmatis. Yang ketiga, cinta altruistik atau cinta mama. Selanjutnya, 3 jenis cinta menurut Lee 1973. Yang pertama, cinta romantis atau eros. Yang kedua, cinta asal cinta atau ludus. Yang ketiga, cinta persahabatan atau storge. Adapun jenis cinta yang lain menurut Lee pada tahun 1973 yaitu cinta mania atau merasa memiliki dan bergantung pada cinta. Selanjutnya, cinta pragma yaitu cinta dengan dasar yang logis. Dan yang ketiga, cinta agape, cinta memberikan seluruh jiwa dengan segala kelebihan dan kekurangan. Baiklah, lanjut pada tahap hubungan suami istri. Ditandai dengan gaya cinta yang akrab, memberi dan menerima seluruh hidupnya dalam kelebihan dan kekurangan, bahkan sampai mati di bawah satu atap yang melindungi mereka. Lanjut ke tahap hubungan orang tua dengan anak, di mana hubungan ini terlihat antara orang tua dengan anak-anak mereka dalam suatu keluarga inti, di mana perasaan yang tumbuh adalah perasaan yang mendalam pada prinsip kita daripada rasa mereka. Lanjut ke tahap hubungan persaudaraan yang ditandai adanya perasaan cinta yang sama. Cinta yang menandai hubungan persaudaraan itu berlandaskan emosi. Selanjutnya, materi pembukaan diri atau self-disclosure. Yang pertama, pengertian self-disclosure. Self-disclosure atau pembukaan diri merupakan suatu pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi. Lanjut ke materi kedua, yaitu jendela Johari. Joeluf dan Hari Ingham melukiskan diri kita ibarat sebuah ruangan berserambi 4 yang mereka sebut dengan jendela Johari sesuai dengan nama mereka, yaitu Joeluf dan Hari Ingham. Adapun 4 serambi jendela Johari ini, yang pertama berisi hal-hal yang kita ketahui dan diketahui oleh orang lain yang disebut dengan daerah terbuka. Yang kedua, berisi hal-hal yang tidak kita ketahui namun diketahui orang lain, maka disebut daerah buta. Yang ketiga, berisi hal-hal yang kita ketahui namun tidak diketahui orang lain, maka disebut daerah tersembunyi. Dan yang terakhir, berisi hal-hal yang tidak diketahui baik oleh diri sendiri maupun orang lain, yang disebut dengan daerah tidak sadar. Lanjut, untuk membangun kepercayaan. Dalam membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Menurut praktiknya 1995, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan perasaan dan pikiran. Lanjut, untuk mempercayai dan dipercayai, menurut praktiknya 1995, tingkat kepercayaan dalam suatu relasi akan berubah-ubah dan berbeda-beda sesuai kemampuan dan kerelaan masing-masing individu untuk mempercayai dan dipercayai. Lanjut ke materi hambatan komunikasi efektif. Fauzan pada tahun 2007 menguraikan beberapa faktor penghambat komunikasi, yaitu yang pertama, konsep diri atau pengalaman masa lalu yang mempengaruhi sikap. Yang kedua, menutup diri terhadap info baru. Yang ketiga, penilaian terhadap pengirim pesan. Yang keempat, pengamatan yang berbeda. Yang kelima, perbedaan persepsi. Yang keenam, pengaruh emosi. Dan yang terakhir, salah informasi. Selanjutnya, Stephen pada tahun 2006 secara rinci mengemukakan sejumlah hambatan yang dapat memperlambat komunikasi yang efektif. Yang pertama, penyaringan, yaitu mengacu ke pengirim yang memanipulasi informasi sedemikian rupa sehingga akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Yang kedua, persepsi selektif, di mana penerima dalam proses komunikasi secara selektif melihat dan mendengar berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik personal lainnya. Selanjutnya, informasi berlebih. Setiap orang memiliki kapasitas terbatas untuk mengolah data sehingga mereka cenderung menyeleksi, mengabaikan, melewati, atau melupakan informasi tersebut, tidak peduli apakah nantinya akan kehilangan informasi dan komunikasi yang efektif. Yang keempat, yaitu emosi. Emosi yang ekstrim seperti sorak kegirangan atau depresi paling mungkin menghambat komunikasi yang efektif. Selanjutnya, bahasa.
Para pengirim cenderung berasumsi bahwa kata-kata lain dan istilah-istilah yang mereka gunakan berarti sama bagi penerima dan bagi mereka sendiri. Padahal kata atau istilah bisa memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda. Tentu hal seperti ini yang menciptakan kesulitan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, kegelisahan komunikasi. Diperkirakan 5-20% dari populasi menderita kegelisahan komunikasi atau kecemasan yang melemahkan komunikasi. Orang yang menderita kegelisahan komunikasi mengalami ketegangan dan kecemasan yang tidak pada tempatnya dalam komunikasi lisan, tulisan maupun keduanya. Baik, kita beralih ke materi terakhir, yaitu konflik dalam hubungan antar pribadi. Pertama, konflik dan nilai positifnya. Menurut subpraktiknya, pada tahun 1995, yang dimaksud konflik adalah situasi di mana tindakan salah satu pihak berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain. Adapun menurut Johnson pada tahun 1981, beberapa contoh manfaat positif dari konflik yaitu: pertama, menjadikan kita sadar bahwa ada persoalan yang perlu dipecahkan dalam hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, menyadarkan atau mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Yang ketiga, menumbuhkan dorongan dalam diri untuk memecahkan persoalan yang selama ini tidak jelas kita sadari atau kita biarkan tidak muncul ke permukaan. Yang keempat, menjadikan kehidupan lebih menarik dengan adanya perbedaan pendapat dengan seorang teman. Yang kelima, perbedaan pendapat dapat membimbing kita ke arah tercapainya keputusan-keputusan bersama yang lebih matang atau bermutu. Selanjutnya, menghilangkan ketegangan-ketegangan kecil yang sering kita alami dalam hubungan kita dengan seseorang. Selanjutnya, menjadikan kita sadar tentang siapa atau macam apa diri kita sesungguhnya. Ada 4 hal yang dijadikan patokan untuk menetapkan apakah konflik yang kita alami bersifat konstruktif atau destruktif, yaitu menurut subpraktiknya pada tahun 1995. Yang pertama, hubungan dengan pihak lain justru menjadi lebih erat dalam arti lebih mudah berinteraksi dan bekerja sama. Yang kedua, kota dan pihak lain justru lebih saling menyukai dan saling mempercayai. Yang ketiga, kedua belah pihak sama-sama merasa puas dengan akibat-akibat yang timbul setelah berlangsungnya konflik. Dan yang terakhir, kedua belah pihak makin terampil mengatasi secara konstruktif konflik-konflik baru yang terjadi di antara mereka. Selanjutnya, strategi dalam mengatasi konflik. Menurut subpraktiknya 1995, strategi setiap orang dalam mengatasi konflik merupakan hasil belajar yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan akan bekerja secara otomatis. Johnson pada tahun 1981 mengemukakan bahwa terdapat 5 gaya dalam mengelola konflik. Yang pertama, gaya kura-kura, di mana seperti yang diketahui, kura-kura lebih senang menarik diri dan bersembunyi di balik tempurung badannya untuk menghindari konflik. Mereka cenderung menghindar dari pokok-pokok soal maupun dari orang-orang yang dapat menimbulkan konflik. Yang kedua, gaya ikan hiu, mana ikan hiu senang menaklukkan lawan dengan memaksanya menerima solusi konflik yang ia sodorkan. Baginya, tercapainya tujuan pribadi adalah yang utama, sedangkan hubungan dengan pribadi yang lain tidak terlalu penting. Yang ketiga, gaya kancil, di mana seekor kancil sangat mengutamakan hubungan dan kurang mementingkan tujuan pribadinya. Ia berkeyakinan bahwa konflik yang harus dihindari atau kerukunan. Konflik harus didamaikan, bukan dipecahkan agar hubungan tidak menjadi rusak. Selanjutnya, gaya rubah, di mana rubah senang mencari kompromi. Baginya, baik tercapainya tujuan-tujuan pribadi maupun hubungan baik dengan pihak lain sama-sama cukup penting. Dan yang terakhir yaitu gaya burung hantu, di mana burung hantu sangat mengutamakan tujuan pribadi sekaligus hubungan dengan pihak lain. Baginya, konflik merupakan masalah yang harus dicari pemecahannya, dan pemecahan itu harus sejalan dengan tujuan pribadinya maupun tujuan pribadi lawannya. Baik, itulah tadi beberapa ringkasan atau simpulan berdasarkan buku komunikasi antar pribadi yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.